Tuan, selama saya bersarang, tidak ada cempedak nangka Anda yang hilang. Ada orang maling berniat mengambil, tapi karena ada lebah kami di sana menjaga, orang maling tadi tidak jadi memetik buah nangka itu. Kami akan terbang lagi. Terima kasih Tuhan. Selama kami hinggap, batang tidak kami rusak, kulit tidak kami kikis, daun tidak ada yang gugur. Bagaimana kami hinggap dulu ketika datang, dan begitu juga kami tinggalkan. Kalau Tuhan berkenan, hidup kami lai mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Selama kami hinggap anak-anak dan istri kita, madu kita ndak pernah habis. Mungkin ada tinggal 1 dan 2 botol di sarang kami. Ambillah untuk menjadi obat bagi Tuhan. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kulli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalif alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kan-nahli. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat, alhamdulillah, nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Di antaranya setelah kita ditidurkan malam atau adik dari mati karena kita tidak sadar ketika tidur itu, kemudian pagi kita dibangunkan dan kita sudah beribadah dan beraktivitas, dan kita tahu hari Jumat, hari ini di mana kita banyak bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Semoga kehidupan kita ini membawa berkah jangka pendek di dunia dan membawa berkah jangka panjang di akhirat. Walaupun kita sekarang musim hujan,
Di mana-mana terjadi banjir. Di Sumatera Barat terjadi gunung meletus. Itulah fenomena alam yang Allah berkehendak untuk itu. Betapapun tinggi ilmu manusia mengantisipasi yang sebenarnya tidak ingin terjadi, itu tidak mungkin. Makanya apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, dan apa yang datang menimpa kita, itu sudah merupakan qadarullah. Maka Allah tetap kita puji, dan Nabi tetap kita berselawat kepadanya. Semoga kita membaur dengan Nabi itu di dalam surga Jannatul Ma'wa nantinya di alam sana. Kaum muslimin yang terhormat, karena Nabi menyampaikan kepada kita bahwa khutbah Jumat ini tidak boleh panjang-panjang. Sebagai dasar khutbah kita di waktu yang pendek ini, kita baca surat An-Nahlu dan kita artikan dalam bahasa kita. Allah yang maha benar berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, saripati buah-buahan dan tetumbuhan. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah yang mematuhi aturan Allah itu keluar minuman madu yang penuh gizi, manisnya Allahu Rabbi. Tapi anehnya, kalau ada orang sakit diabetes tidak boleh minum gula karena manis, tetapi orang diabetes disuruh minum madu. Karena manisnya madu itu diramu oleh lebah dari bermacam daunan dan saripati buah. Yang lebih digemarinya untuk hinggap membuat sarang adalah pohon-pohon yang mengandung getah. Apakah itu nangka? Apakah itu manggis? Apakah itu langsat? Ini kesukaan lebah. Malah manisan yang keluar, madu yang dari perutnya itu berwarna sesuai dengan makanan yang dikonsumsinya. Saya kalau ngaji ke Dharmasraya, ke Kabupaten Sijunjung, itu terus dikasih madu asli, dan saya dibawa ke sarang lebah itu, lebah hutan, mengambilnya. Bagaimana warna madu di sana? Warnanya kuning seperti kulit langsat atau duku itu. Tapi madu yang ada di tempat saya tinggal di Limau Mani, Batu Busuk, Kota Padang, Paut, itu madunya berwarna coklat karena yang dikonsumsinya adalah kulit manggis. Kaum muslimin yang terhormat, begitu juga kita. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kalau kita memang betul untuk menjadi orang beriman, apa kata Nabi dalam hadis tadi? Al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Lebah hanyalah sebuah serangga yang hinggap suka berjamaah. Di luar ada lebah, di dalam ada lebah, dia sirkulasi. Maka lebah yang betina di dalam bertelur, yang jantan mencari nafkah. Jadi seharusnya kalau kita berumah tangga, usahlah dibebani istri kita untuk mencari nafkah. Karena Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, lebah betina hanya bertelur, tapi yang mencari nafkah untuk makanan anak-anaknya adalah lebah jantan. Kaum muslimin yang terhormat, agar lebah itu sehat anaknya, tubuhnya sehat, rohaninya sehat, maka diberilah makanan dari sari-sari madu. Kalau kita kaji sedikit, yang dimakannya adalah saripati bunga dan saripati buah, yang dikeluarkannya madu. Makanya orang mukmin kalau ingin jadi mukmin,
tirulah lebah. Jangan memakan sembarang makanan. Jangankan yang haram, yang subhat saja orang mukmin disuruh meninggalkan. Kalau makanan yang kita konsumsi itu makanan yang halal, uang yang untuk membelinya halal, dan tidak menganiaya dan mengganggu orang lain, maka yang akan keluar juga yang baik-baik, baik keturunan kita maupun fiil, perangai dan akhlak kita. Kaum muslimin yang terhormat, lebah juga diberikan oleh Allah petunjuk agar dia membuat tempat tinggal. Kaum muslimin, kalau kita dirantau, tempat tinggal inilah yang akan dibikin dulu kalau ada kita punya dapat rezeki. Para jemaah, sebagian kita tinggal di rumah kontrakan, tapi perabotan rumah dibeli yang mahal-mahal. Nanti setelah pindah, kerepotan membawa perabot itu. Jadi tirulah lebah, di mana akan tinggal yang dibikin itu sarang. Lebah tidak pernah kuliah dan tidak pernah menjadi arsitektur. Sarang yang dia bikin untuk tempat tinggal dan bertelur istrinya, itu digantungkan di dahan kayu, kemudian pintu-pintunya menghadap ke bawah. Tapi karena pandainya dia dari petunjuk Allah membuat sarang itu, madunya tidak pernah terserak ke bawah, walaupun pintunya menghadap ke bawah. Kaum muslimin, jadi makhluk-makhluk halus seperti serangga ini disuruh kita oleh Allah memperhatikan, karena ada yang akan kita tiru dalam diri serangga itu. Kemudian berapa lamanya dia hinggap di batang nangka, di batang manggis, itu lebih kurang 3,5 bulan. Kemudian anaknya sudah menetas dan sayapnya sudah tumbuh dan dia sudah belajar terbang. Kemudian dia akan pergi, mereka berbunyi dengan suaranya. Dalam arti kata, dia memberitahu kepada orang yang punya pohon, Tuan, ketika saya datang, saya tidak pernah melapor. Karena istri saya akan bertelur, saya bikin saja sarang di batang nangka ini. Tuan, selama saya bersarang, tidak ada cempedak nangka Anda yang hilang. Ada orang maling berniat mengambil, tapi karena ada lebah kami di sana menjaga, orang maling tadi tidak jadi memetik buah nangka itu. Kami akan terbang lagi. Terima kasih Tuhan. Selama kami hinggap, batang tidak kami rusak, kulit tidak kami kikis, daun tidak ada yang gugur. Bagaimana kami hinggap dulu ketika datang, dan begitu juga kami tinggalkan. Kalau Tuhan berkenan, hidup kami lai mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Selama kami hinggap anak-anak dan istri kita, madu kita ndak pernah habis. Mungkin ada tinggal 1 dan 2 botol di sarang kami. Ambillah untuk menjadi obat bagi Tuhan. Apa pelajaran di sana? Kalau kita ingin jadi orang mukmin yang sejati, tirulah lebah. Jangan mendatangkan kesulitan kepada lingkungan di mana kita tinggal. Jangan merusak tempat tinggal. Jangan merusak lingkungan. Jangan merusak tetangga. Jagalah hubungan baik di antara kita sama kita. Lebah yang serangga, tapi patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ada satu lagi yang akan kita tiru dari lebah ini. Mereka punya bisa sengat. Tapi adakah orang di pasar disengat oleh lebah? Di mal tidak ada. Padahal di pasar, kata Nabi, itu tempat yang paling buruk. Tempat yang paling baik di masjid. Di pasar ada penipuan. Di pasar ada orang mengecoh timbangan. Di pasar ada orang mengurangi takaran. Di pasar ada orang mengurangi meteran. Tapi tidak disengat oleh lebah karena tidak urusannya. Kapan lebah yang punya bisa itu melepas bisanya? Ketika dia diganggu. Lebah ketika hinggap, walaupun kita jenderal, tentara, polisi dengan senjata lengkap, kita pergi ke sarang lebah itu, kemudian kita ganggu dia.
Ada kolam di sana. Setelah kita ganggu, mereka berterbangan ingin menggigit kita. Kita menyelam ke dalam air. Dia akan menunggu di luar. Apakah kita tidak akan keluar dalam air? Jadi lebah itu mempunyai harga diri. Kapan dia diganggu, baru dia itu melepas bisanya. Jadi kita orang mukmin, musuh hendak dicari, sangketo hendak diadang, kok basuh pantang dilakkan. Lebah mempunyai pantun. Diambil rotan bakabe, diambil kerajuit rumpui, iko nan labah sajak ketek, bapantang babaliak suri. Kaum muslimin, kalau bapak punya kekuasaan, bapak punya power, bapak punya pangkat dan kedudukan, itu bapak terpegang di hulu, maka pisau yang tajam tadi jangan sembarang dirambahkan kepada orang-orang yang tidak punya tenaga, yang tidak punya kekuasaan. Tirulah lebah. Kapan bisa itu dilepas? Kalau yang diganggu adalah harga dirinya. Mudah-mudahan khutbah yang pendek ini akan dapat kita amalkan bersama, termasuk khatib yang menyampaikan. Karena apa yang saya baca itu terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahlu ayat 62 ditambah dengan hadis Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa tafaddal wa barik بجلالك وكرمك على سيد عبادك وصفع عبادك سيدنا ومولانا محمد وصلى الله تبارك وتعالى على صحبه رسول الله أجمعين. الحمد لله hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang telah beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal du'ana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril ikhwaninal musliminal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansuril ikhwaninal musliminal mujahidin fi Falastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.